Tanya. Gini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Arfa'un Nas Universitas Riau, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari ini kita kembali diizinkan Allah untuk merajuk cinta di sini, yaitu membangun ukhuwah yang kita harap berbuah surga dengan ilmu, dengan iman yang mudah-mudahan melahirkan takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat, orang yang saling dekat di dunia ini, nanti di akhirat saling memusuhi kecuali orang yang bersahabat, orang yang dekat dilandaskan kepada takwa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan dengan ilmu kita yang sedikit tetapi melahirkan takwa dalam jiwa kita yang berbuah amal salih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti kata Imam Abdurrahman ibn Qasim, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Ilmu yang sedikit tapi berbuah takwa, itu diamalkan, maka maka dianggap banyak bernilai dibanding ilmu yang banyak tapi tidak diikuti takwa, maka nilainya sedikit. Oleh itu kita berharap kepada Allah semoga kita dikuatkan mengamalkan apa yang telah Allah berikan. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada petang ini kita kembali menggali dan mempelajari sebagian dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga cinta kita kepadanya senantiasa terukir dalam jiwa dan membuat kita semakin setia menegakkan ajaran agamanya dan menjadikannya imam dan qudwah kita. Semoga selawat kepada para istrinya, para anak keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai hari berbangkit. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah, kita masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melalui kitabnya
Tadribu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang merupakan mabadi'ul Islami wa qawaiduh, prinsip-prinsip Islam dan kaedah-kaedah besarnya yang terhimpun dalam hadis-hadis Nabi di dalam kitab Arba'in ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anaknya Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ila akhiri al-Hashimi radhiyallahu anhuma. Jadi kalau disebut Ibnu Abbas itu langsung yang dimaksud adalah Abdullah. Abbas anaknya banyak, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Fadl, ada yang bernama Kutham dan lainnya. Tetapi bila disebut Ibn Abbas, maka ini sudah menjadi alam, menjadi brand bagi Abdullah ibn Abbas, yang dikenal dengan Turjumanul Quran wa Habrul Ummah, yaitu ahli tafsirnya Al-Quran dan ulama besarnya umat ini. Beliau dalam umur yang masih belia, tapi sudah disejajarkan dengan para senior yang sudah tidak muda. Qala rahimahullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i واليمين ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum," apabila atau seandainya jikalau seseorang atau sekalau manusia diberikan sesuatu oleh yang berhak memberikannya, yang memutuskan seperti qadhi atau hakim, andainya orang diberikan sesuatu karena dakwaannya atau klaimnya, ladda'a rijalun abwalu qaumin wa dima'ahum, maka pasti banyak orang yang mengklaim harta milik orang lain, bahkan darah. Walakinil bayyinatu, akan tetapi al-bayyinah, bukti, keterangan, alat bukti dan barang bukti mesti didatangkan oleh al-mudda'i, pendakwa. Wal yaminu ala man ankar, sedangkan yang mengingkari dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka dia untuk membela diri atau mempertahankan yang dia anggap atau dia merupakan haknya, maka dia mesti bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra wa ghairuhu dan selainnya, wa ba'du fi sahihaini, makna sebagiannya dalam As-Sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, akhwati fillah, hadis ini merupakan kaedah besar
yang menjadi rujukan bagi memutuskan hukum dalam Islam, bahwasanya seseorang yang mendakwakan, bukan mendakwahkan, ya, dakwah beda, mendakwakan berdakwah ini, kita berdakwah ini, tapi mendakwa daripada dakwah, yaitu menggugat. Andainya orang-orang diberikan sesuatu karena hanya dasarnya gugatan semata, diajukan gugatan ke pengadilan, maka akan banyak orang yang mengajukan gugatan. Tentu saja ini di masa orang-orang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman kita mungkin yang seperti itu. Kalau seandainya setiap orang asal mengklaim, asal mendakwakan atau menggugat sesuatu yang ada pada orang lain, itu milik saya katanya. Kalau ini diterima oleh hakim, atau hakim namanya, atau qadhi, maka akan banyak harta dan darah orang didakwa atau diambil oleh orang lain. Tetapi kata Nabi SAW, tetapi yang atau yang mengklaim atau yang membuat gugatan, dia mesti membawa bukti, mesti mempunyai al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah keterangan yang menunjukkan sesuatu yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Jadi keterangan mesti membawa bukti, keterangan, baik berupa saksi atau berupa barang bukti, karena ada barang bukti dan ada alat bukti atau saksi. Nah, kalau seandainya wal yaminu ala ma ankar, sedangkan orang yang digugat, sekarang orang yang digugat dia diberikan hak untuk menjawab, diberikan hak untuk membela haknya, mempertahankan miliknya dengan apa? Bil yamin, dengan sumpah. Ini juga di saat orang tidak lagi, di saat orang masih takut bersumpah. Tahu di masa kita, masya Allah, orang tidak takut bersumpah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini masuk dalam semua bab hak, baik berupa hak harta maupun hak darah. Lau u'tiya atau lau yu'tan nas da'wa, lau yu'tan nasu bi da'wahum, andainya orang-orang diberikan oleh hakim atau oleh pemutus atau qadhi sesuatu karena gugatannya, maka dia akan mengajukan gugatan dan akan banyak harta orang yang berpindah atau darah orang yang ditumpahkan. Contoh harta, misalnya seseorang mengatakan bahwa si fulan punya hutang kepada saya. Berapa? Kalau 1.000 kena masalah saya. Tapi 1 juta misalnya. 1 juta banyak. Lumayan ya. Dapat sebulan makan. Lebih enak. Kaum muslimin dan muslimat, lalu dia katakan saya punya uang sama si fulan 1 juta. Baik dia klaim itu uang sebagai hutang yang belum dibayar padahal sudah dibayar, atau sama sekali enggak ada hutang atau hutang, hanya klaim seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Kalau sekarang di perusahaan-perusahaan besar banyak ya, banyak aset orang yang berpindah gara-gara klaim tadi. Nah, kalau seandainya gugatan seperti ini diterima oleh hakim, maka akan banyak harta yang dimakan secara tidak halal. Maka Allah berikan kaedah, Allah berikan
alat untuk menjaga atau perangkat hukum untuk menjaga harta-harta yang dimiliki oleh umat manusia, bukan hanya kaum muslimin, oleh umat manusia, sehingga tidak mudah memakan harta yang bukan hak kita, tak mudah menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Nah, untuk menghindari ini, maka Allah berikan perangkat hukum seperti ini, bahwasanya seseorang tidak diberikan harta kepadanya karena gugatan yang diajukannya. Contoh lain, orang memiliki tanah, yang satu mengklaim itu adalah tanah milik orang tuanya yang diwariskan, yang satu mengklaim itu tanah adalah milik orang tuanya yang dibeli. Satu dari keturunan, dari datuknya, satu dia beli. Dua-duanya punya suratnya, dua punya surat, kaum muslimin dan muslimat. Kalau di negeri kita ini, masya Allah, surat berlapis-lapis itu banyak. Surat berlapis-lapis, sananya satu, suratnya 5. Masya Allah. Nah, andainya dengan klaim saja, gugatan saja diberikan hak, maka akan tanah ini pindah kepada yang tidak berhak. Maka kata Nabi, al-yamin walakinal bayyinatu 'alal mudda'i. Maka para penggugat mesti membawa bukti, baik bukti tertulis ataupun bukti yang tidak tertulis, atau bukti yang tersurat atau yang tidak tersurat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Contoh lain lagi, ya tadi tanah diklaim milik seseorang. Nah, bila seseorang mengklaim, maka dia mesti mendatangkan bukti. Atau contoh lain, seorang istri misalnya, ya sudah bosan dengan suaminya, atau jangan-jangan sudah dapat rayuan gombal dari apa istilahnya, kalau perebut laki orang, pelakor kalau bini, dari pebinor, perebut bini orang ada. Jadi istri minta cerai tanpa sebab dikabulkan. Ada istri dah bosan dengan suaminya lalu mengajukan gugatan cerai, langsung diterima. Tentu tak belajar fikih. Istri minta cerai tanpa sebab boleh? Berdosa. Dosa besar seorang istri minta cerai pada suaminya tanpa sebab. Ini laki-laki aja yang diuntungkan. Ya juga, antum menceraikan istri tanpa sebab, ya dosa juga. Apalagi dengan niat nak mencelakakannya. Rasain kamu tak laku-laku katanya. Ya. Ini juga dosa. Tapi yang lebih besar lagi adalah istri minta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i. Nah, lalu dia cari sebab supaya diterima oleh pengadilan agama. Pak, sejak kami menikah saya tidak pernah dibelanjainya, tidak pernah dibayarkan nafkah, padahal dia tidak ada kerja, istri tidak bekerja, tidak ada penghasilannya, ya. Tapi pas setelah menikah badannya tambah gemuk terus. Lalu dia bilang tidak pernah makan, tidak dikasih makan dan minum oleh suaminya, dan suaminya bekerja, bergaji, duitnya habis terus. Ini ada buktinya tidak ini, bahwa istri ini tak benar klaimnya? Ada bukti?
Ada buktinya. Ibu makan dari mana? Kalau tidak diberikan nafkah, makannya dari mana? Sudah berapa lama ibu dengan dia? 5 tahun pak. Anak berapa? 3. Terus anak gemuk-gemuk juga, istri tambah gemuk juga. Habis itu mengklaim tak pernah makan. Masa ada orang jarang makan, gemuk badannya? Maka kita katakan ini diantara karina. Jadi bukti yang tidak tersurat tetapi nampak hasilnya. Ditambah lagi dia tidak pernah minjam, atau dalam bahasa kampungnya minjam beras ke tetangga, tidak pernah. Kemudian suaminya setiap pulang selalu bawa belanja, nampak oleh tetangga. Terus dan dia tidak pernah kelaparan di rumah itu. Tiba-tiba mengklaim bahwa tidak pernah dikasih belanja. Nah seperti ini kita katakan dia tidak punya bukti. Dia tidak punya bukti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau darah misalnya. Seseorang mengklaim atau menggugat seseorang bahwa si fulan ini membunuh ayah saya. Saya memang ada mati. Lalu dia katakan membunuh ayah saya tanpa ada bukti. Nah, andainya tidak ada perangkat hukum seperti ini, di mana seorang yang menggugat atau penggugat, pendakwa mesti mendatangkan bukti, maka banyak pula jiwa yang akan melayang gara-gara klaim tersebut. Maka di saat dia mengatakan si fulan telah membunuh ayah saya atau anak saya atau keluarga saya, maka kita katakan datangkan bukti yang menjadi penguat bahwasanya dakwaan anda itu benar. Nah, bila dia bisa mendatangkan bukti misalnya, ya karena keahliannya melobi sehingga dia punya beberapa orang saksi. Di zaman rusak banyak orang yang menjadi saksi dusta. Maka seorang saksi itu disumpah. Nah, disumpah pun banyak juga yang suka melanggar sumpah. Lalu dia datangkan, benar ya Tuan Hakim, benar wahai Tuan Qadhi, bahwa si fulan benar membunuh ayah si fulan ini. Kami melihatnya. Nah, yang dituduh memang tidak benar sebenarnya tuduhan. Maka dia masih punya hak. Masih punya hak untuk bersumpah. Berhak untuk bersumpah. Tentu saja seorang hakim ketika menghadapi dua hal yang bertentangan. Satu, punya bukti atau saksi. Yang satu, bersikeras tidak melakukan dengan sumpahnya. Maka seorang hakim akan memiliki kecerdasan untuk apakah bukti ini bukti yang konkret atau bukti yang dipalsukan pula. Apakah orang ini benar yang bersumpah ini atau memang suka pula bersumpah dusta? Biasanya seorang hakim pandai. Dikisahkan Iyas al-Qadhi, seorang qadhi Iyas bin Muawiyah yang dikenal dengan kecerdasannya dalam memutuskan permasalahan dan kasus. Pernah datang seorang saudagar mengklaim seorang saudagar lain bahwa si fulan ini pernah menjadi tempat dia menitipkan uang dan tidak tanggung-tanggung. Uangnya dia bilang sekitar anggaplah 1.000 dinar. 1.000 dinar. Yang satu mengatakan tidak sampai 1.000 dinar. Hanya 500 dinar. Yang mengklaim, yang membuat, mendatangkan saksi. Ini saksinya. Yang ini bersumpah, demi Allah Tuan Qadhi, saya tidak menerima kecuali 500. Kecuali 500.
Nah kan ini punya saksi kan, dari satu sisi kuat. Ini bersumpah, sumpah wajib dihormati. Dalam Islam seseorang bersumpah itu wajib dihormati. Antum kalau bersumpah nanti, misalnya demi Allah ya Ustaz harus makan malam dengan saya, misalnya, itu wajib saya tepati. Iya, wajib tuh. Makanya jangan sembarang sumpah dah, apalagi nyuruh makan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau orang Arab itu sudah, kalau sudah benar-benar sungguh-sungguh ya untuk memberi kita sesuatu, demi Allah wajib kamu terima. Makanya itu wajib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang bersumpah saudaranya kepadanya, maka dia mesti menepati sumpah saudaranya itu. Kaum muslimin. Nah, sumpah dihormati dalam Islam. Makanya tak boleh sembarang bersumpah. Dan siapa yang bersumpah dusta, dosanya dosa besar. Termasuk jajaran dosa besar. Nah, sekarang satu bersumpah, satu punya saksi. Kan sama kuatnya. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Keterangan sudah ada. Sekarang yang menolak bersumpah, sama kuat di sisi hukum syar'i. Nah, sekarang kecerdasan Iyas Al-Qadhi memutus perkara ini. Lalu dia panggil, berapa tadi uang kamu? 1.000. Kamu bilang berapa? 500. Dia tanya, kamu letakkan uangnya di dalam apa tempatnya? Kalau kita mungkin dompet ya, dompet lah, oke, dompet. Oke, dompet. Kalau saya mengklaim sekarang, atau antum klaim saya menitip uang ke saya 10 juta dalam dompet, ada yang percaya nggak? 10 juta? Hah? Kecuali dalam bentuk dolar. Nah, 10 lembar cukup itu. Tapi kalau dalam bentuk rupiah 10 juta muat di dompet? Muat? Hah? 10 juta saya. Itu tak pernah punya duit 10 juta. Pinjam duit 10 juta dulu saya. Suruh masuk ke dompet. Iya. Uang 100.000 aja tak muat, apalagi uang 1.000. Jelas? Maka Iyas Al-Qadhi di sini cerdasnya. Dia tanya, kamu masukkan uangnya dalam apa tempat uangnya apa? Kamu masukkan di mana uangnya? Kata yang menggugat, uang saya serahkan utuh ya Tuan Qadhi di sebuah pundi-pundi. Lalu Iyas paham, pundi-pundi uang pada masa itu paling banyak hanya memuat 500 dinar. Satu pundi-pundi. Sama dengan kalau antum bilang, Tuan Qadhi saya titipkan sama Ustaz Dasman satu dompet uang. Berapa? 10 juta. Kamu letakkan di mana? Dalam dompet. Lalu antum datangkan 2 orang saksi, 4 orang saksi. Lalu saya katakan, demi Allah ya Tuan Qadhi, Tuan Hakim, saya tidak pernah menerima uang 10 juta dari dia. Yang dia kasih hanya 1 juta. Memang di dompet. Ini dompetnya masih ada. Nah, sumpah dengan saksi kan berhadapan sama kuat ini. Lalu apa kata Tuan Qadhi? Wahai, panggilnya pegawainya, bawa uang ke sini 1.000 dinar. Dengan bawa pula satu pundi-pundi. Lalu kepada yang menggugat, ini uang anda yang 1.000 dinar, tolong masukkan ke dalam pundi-pundi ini. Kalau muat, bawalah seluruhnya. Kalau tidak, berarti anda dusta. Dia paham bahwa pundi-pundi tak muat kecuali 500. Berarti bohong apa tidak? Bohong. Ini kecerdasan Qadhi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang yang menggugat mesti punya bukti, al-bayyinah. Dan orang-orang yang mengingkari gugatan atau tergugat punya hak untuk membela diri, karena tidak semua gugatan itu benar. Maka dia punya hak untuk menggugat. Dengan apa? Dengan sumpah demi Allah. Karena sumpah demi Allah itu lebih dari, sama dengan 4 saksi kekuatannya. Seperti seorang yang menuduh istrinya berbuat serong. Serong tahu ya? Selingkuh bahasa gitu ya. Ya, berbuat tidak baik, zina. Tapi tak punya saksi. Dia lihat sendiri, kan dia di rumahnya.
maka dia mesti bersumpah 4 kali untuk membenarkan tuduhannya ini. Coba bayangkan, tuduhan 4 kali sumpah, karena saksi berzina kan 4 orang, mesti 4 orang yang melihat kejadiannya langsung. Tidak cukup hanya dengan modus dan alibi. Saya lihat dia masuk ke kos itu, tidak cukup. Harus dia lihat kejadian yang sesungguhnya. 4 orang. Nah, yang kelima, sumpah yang kelima adalah bersaksi bahwa dia tidak dusta. Maka dibalas oleh yang wanita untuk membela dirinya dengan bersumpah pula 4 kali tidak melakukannya. Dan yang kelima dia bersumpah Allah murka kepadanya kalau benar tuduhan itu. Berarti sumpah menyelamatkan seseorang dari gugatan. Nah, kalau seandainya memang dia dusta, maka Allah murka kepadanya karena dia yang tahu kejadian. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini masuk dalam banyak menjaga hak-hak seseorang, baik hak darah maupun hak harta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis Al-Arba'in yang merupakan qawaidul Islam wa mabadi'uhul idham, kaedah-kaedah besar dalam Islam yang bisa menjaga harta dan kepemilikan umat manusia. Dalam Al-Quranul Karim pernah terjadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga berkaitan dengan kehormatan seseorang. Nabi Yusuf alaihissalam dituduh oleh istri Al-Aziz, penguasa Mesir, telah merayunya. Padahal yang melakukan siapa? Istri itu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah. Dia kunci semua pintu. Lalu dia katakan, ayo sekarang aman. Lalu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam keterangan dan tanda daripadanya. Karena orang-orang yang bertakwa itu Allah berikan kepadanya furqan, yang membedakan mana yang hak mana yang batil dalam waktu sesempit apapun. Akhirnya wastabaqal bab, akhirnya larilah Yusuf ke arah pintu dan dikejar oleh siapa namanya? Imra'atul Aziz, kata orang namanya Zulaikha, ya, Zulaikha. Baik. Dan ketika itu bertemulah Sayyidah Halal al-Bab, yaitu tuannya, itu suaminya, pas di pintu mau masuk. Lalu dia katakan, majaza'u man arada bi ahlika su'an. Langsung, biasanya yang bersalah lebih agresif untuk bela diri biasanya. Apa hukuman untuk orang yang ingin berbuat kerusakan kepada keluarga? Di sini tentu saja akan dipercayai siapa? Istri. Karena memang ya, istri bagaimanapun punya pengaruh pada suami lebih daripada orang lain. Nah, di saat itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak memiliki kecuali apa? Ucapannya. Siapa yang akan percaya dengannya? Ya rawadatni an nafsi. Dialah yang merayu saya. Siapa yang membenarkan? Saksi enggak ada, CCTV belum diciptakan. Ya, kan belum kan? Nah, disitulah Allah memberikan qarinah, memberikan apa namanya, bukti dalam bentuk qarinah. Itu indikasi. Indikasinya apa? Maka Allah berikan seorang bayi yang berbicara pada waktu itu, in kana qamisuhu qudda, seandainya bajunya Yusuf itu
qudda min qubulin, robek dari arah depannya. Kalau baju bagian depan yang robek, dia sedang maju kan? Kan dia sedang maju. Lalu si Zulaikha membela diri, dan dia robek baju bagian depan. Fasadaqat, katanya, kalau baju bagian depannya yang robek, berarti klaim ini benar, gugatan ini benar. Wa huwa minal kadzibin, berarti Yusuf berdusta, karena dia juga membela diri dengan tidak melakukan. Jadi sekarang dua dakwaan berhadapan. Zulaikha mengklaim Yusuf yang merayu, Yusuf mengklaim Zulaikha yang apa? Yang mengajak. Lalu ini indikasi ini disebutkan, seandainya bajunya robek dari arah depan, berarti Zulaikha benar, Yusuf dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, seandainya bajunya, gamisnya koyak dari belakang, berarti dia sedang melarikan diri, ditarik dari belakang. Fakadzabat wa huwa minas sadiqin, maka si perempuan ini dusta dan Yusuf yang benar. Nah, ini diterima oleh raja dan memang logis. Ya, orang yang ingin berbuat dengan orang yang tidak berbuat tidak akan sama keadaannya. Yang ingin berbuat tentu yang satu melawan, berarti dia tidak mungkin dia baju belakang dirobek baju depannya, ya tak? Tetapi kalau dia lari lalu ditarik, maka yang robek baju bagian belakang. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala hadha min kaydikunna innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Ketika pemimpin Mesir itu Al-Aziz melihat baju Yusuf itu robek dari belakang, dia tahu innahu min kaydikunna, ini sebenarnya adalah tipu daya kalian wanita, kamu yang salah. Naam, inna kaydakunna azim, dan tipu daya kalian wanita ini sangat besar, lebih besar dari syaitan-syaitan dhaif. Inna kaidas syaitani kana dhaifa, tipu daya syaitan itu kecil dibanding tipu daya wanita. Benarlah kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijal minan nisa, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnahnya kaum wanita. Oleh sebab itu makanya umat atau syariat Islam menjadikan wanita itu seperti mutiara yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh diletakkan di tepi jalan atau di depan pintu, apalagi depan kamera. Maka bila dia sudah dirusak seperti itu, sering bergaya di depan kamera, maka yang rusak adalah semua bangsa. Ya, semakin banyak wanita yang bergaya di depan kamera, maka semakin rusak akhlak anak bangsa. Oleh sebab itu, profesi menjadi bergaya, wanita bergaya di depan kamera seburuk-buruk profesi. Dan kalau ada laki-laki begitu ngikut-ngikut kaum wanita yang merusak akhlak tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini bukti atau alat bukti dengan qarinah, dengan tanda. Oleh sebab itu, apakah tanda-tanda atau indikasi alat-alat bukti modern bisa digunakan sebagai bukti? Dalam satu kasus kita katakan kalau memang benar, tentu saja bisa digunakan. Misalnya dengan sidik jari. Sekarang sudah ada sidik jari, sidik mata. Tak tahu ya? Subhanallah ya. Nanti antum kalau keluar negeri naik pesawat ada sidik mata nanti insyaallah. Jadi ada sidik mata, ada dulu sidik jari. Dan subhanallah, yang sekecil ini bisa tidak satu pun yang sama.
Subhanallah, bisa tidak satu pun sidik jari orang yang sama. Dari miliaran orang tidak ada yang sama satu pun. Ini tak bisa dilakukan kecuali oleh Allah yang maha teliti dan maha kuasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu ta'ala. Itu tadi kita contohkan tadi seorang wanita yang mengklaim suaminya tak bayar nafkah selama setahun, tapi tengok badannya tambah tambun. Ya, kemudian suaminya selalu terlihat oleh orang bawa belanja masuk, dan tak pernah terdengar dia berkelahi gara-gara tak makan. Dan anak-anaknya juga cerita, setiap datang ke rumah tetangga, kami tadi makan enak. Siapa yang masak? Ibunya. Itu ya. Ini kan semuanya jadi indikasi bahwa klaim istri ini tidak benar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa harta darah dalam Islam adalah sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, termasuk kehormatan. Masuk dalam ad-daruratul khams, yaitu 5 masalah atau darurat yang 5, sesuatu yang asasi. Yang 5 itu agama, akal, kehormatan, darah, harta dan jiwa yang harus dijaga. Dan salah satu cara Islam menjaganya adalah tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil, tak boleh direndahkan, tak boleh dicabut dengan cara yang batil. Nah, untuk melindungi itu datang kaedah dalam hadis ini bahwa sesungguhnya tidak diberikan sesuatu kepada seorang dengan hanya sekedar gugatan semata. Ya, baik itu dia menggugat dari sisi harta, menggugat dari sisi darah, atau bahkan nama baik dan sebagainya. Karena ada istilahnya denda immaterial dan ada denda material. Seseorang digugat karena menjatuhkan nama baik, kadang kan dendanya lumayan miliaran. Ya, Anda telah menjatuhkan nama baik saya. Nah, ini gugatan seperti ini tidak serta-merta diterima kecuali dengan bukti atau al-bayyinah. Dan bila sebenarnya seseorang yang diklaim atau didakwa atau digugat, maka sang tergugat atau terdakwa diberikan kesempatan untuk membuat pembelaan dengan cara bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila dia bersumpah dan ini ada barang bukti, maka kewajiban qadhi atau tuan hakim untuk membandingkan atau mencari alibi lain, mencari bukti-bukti lain yang menguatkan apakah pendakwa atau penggugat yang benar atau sang terdakwa atau yang sang tergugat yang benar. Dan tentu saja hakim memutuskan dengan sesuatu yang terlihat. Atau yang terlihat, dia mempelajari alat dan barang bukti. Adapun qiyas yang sebenarnya yang paling tahu itu adalah antara penggugat dengan yang tergugat, antara yang didakwa dengan yang terdakwa. Masa antum tidak tahu duit antum? Ya tah? Antum titip sama saya 1 juta, lalu antum klaim 10 juta. Masa antum tidak tahu? Tahu kan? Ya tah? Saya juga yang menerima juga saya tahu. Ya, antum kecuali kalau lupa itu lain masalah. Makanya ketika lupa, makanya hakim harus cerdas. Anda titip berapa uang? 10 juta. Uangnya ukuran tukaran berapa? Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000. Lalu sang hakim tahu Anda taruh uangnya di mana? Dalam dompet. Berapa dompet? 1. Maka hakim langsung memutuskan dompet Anda tak bisa memuat 10 juta uang 100.000, apalagi uang 5 ribu dicampur dengan 10.000 dan 20.000 dan seterusnya. Berarti Anda ngigau, Anda mimpi di siang bolong. Ini langsung diputuskan itu. Saya tidak pernah melihat ada dompet yang muat 10 juta ada. Hah? Coba lah.
Ya 10 juta, 10 juta kan setebal ini kan, tidak bisa dilipat dompetnya, masuk ke tas tangan lagi, tas tenteng dan sebagainya. Oleh itu maka dengan demikian hakim mengatakan Anda sedang bermimpi, ya sedang bermimpi, kecuali dompet antum di masa Nabi Nuh. Itulah yang tingginya orang yang bidang badannya 3 hasta, itu lain lagi. Sekarang dompet orang sekarang ya ukuran 2 juta dah banyak itu, 2 juta dah banyak, lalu antum klaim 10 juta. Maka ini indikator yang digunakan untuk mendustakan atau membantah klaim atau dakwaan atau gugatan yang tidak berdasar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kita katakan bahawa masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan, masalah agama dalam Islam adalah sesuatu yang harus terjaga. Jangan sampai seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka kata Nabi, tak boleh didengarkan semua gugatan dan harus mendatangkan bukti. Dan bukti ini kalau memang tidak benar, maka yang tergugat punya hak untuk membantah dengan bersumpah atas nama Allah. Bila ini bawa bukti, ini bawa sumpah, maka qadhi diperlukan ketakwaannya untuk memutus masalah ini dengan cara-cara yang Allah berikan ilmunya kepada mereka. Dan alhamdulillah banyak kisah-kisah para qudat, para qadhi yang menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas, yang membuat pendakwa harus ternganga. Ya, ternganga karena dia punya kecerdasan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, seperti orang klaim ada orang yang membunuh misalnya, kalau sekarang kan gampang dideteksi. Ketika terjadi kasus, dia sedang berada di mana, ya kan, sedang berada di mana. Oh enggak, dia bunuh pakai jin, itu lain lagi. Itu tuh pakai sihir, lain lagi kaum muslimin. Ini hukumnya kalau tukang sihir lain lagi nanti. Oleh itu mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, betapa sesungguhnya Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak para pemeluknya, dan bahkan bukan hanya orang Islam saja, hak orang-orang non-Muslim pun terjamin dalam Islam. Maka diharamkan kita mengambil hak mereka, diharamkan kita kecuali dalam peperangan yang menjadi ghanimah. Itu pun yang ikut berperang. Tapi kalau orang sivil yang tidak ikut, maka tidak boleh direbut. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa membuat kita memahami. Sampai jumpa kembali pada pertemuan kita bulan depan insya-Allah taala. Kalau ada pertanyaan, kita punya waktu sekitar 4 menit. Silakan. Untuk bertanya 4 menit, jawabannya bisa 40 menit. Nah, ada pertanyaan? Alhamdulillah, ini hebatnya saya langsung paham gitu, tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Kita jumpa kembali insya-Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi dimanapun antum dan antum berada, karena masih musim pandemi ini, apalagi tambah musim hujan. Jadi ya kita seadanya Ustaz ya. Di telepon tadi saya kira pembatalan lagi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan ini dihitung Allah SWT sebagai amal yang saleh yang membuat kita saling mendukung nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.